Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan yang bahagia ini bisa bertemu dengan Bapak. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan oleh Allah nikmat panjang umur. Pada kesempatan yang berbahagia ini bertemu lagi dengan Bapak akan mengandalkan tentang pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam kurikulum Merdeka tahun 2024 ini. Anak-anak yang Bapak cintai, pelajaran agama yang kita akan pelajari pada hari ini mengenai beriman kepada hari kiamat. Tujuan beriman kepada hari kiamat yaitu yang pertama memahami tentang makna atau arti hari kiamat itu sendiri. Yang kedua, mengetahui macam-macam nama lain dari hari kiamat. Yang ketiga, hari kiamat terbagi beberapa macam, ada dua, ada hari kiamat kubro dan kiamat sugro, dan kita wajib mengetahui tanda-tanda kiamat kubro dan kiamat sugro. Itu yang akan kita pelajari anak-anak pada kesempatan pagi hari ini. Anak-anak yang berbahagia, sebelum kita mempelajari lebih selanjutnya, marilah kita dengan semangat untuk melaksanakan pembelajaran ini. Dan semangat, marilah kita tepuk semangat. Semangat. Ya, sudah semangat, marilah kita mulai pelajaran ini. Pada pelajaran hari ini tentang beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat disebut juga hari akhir atau hari di mana berakhirnya seluruh alam semesta musnah diluluh-lantakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meyakini hari akhir berarti kita beriman kepada Allah bahwa akan terjadi disebut Yaumuddin, hari pembalasan. Meyakini adanya hari akhir atau hari kiamat, sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi. Karena sesuai firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 22 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu fil qubur. Yang artinya sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan dan padanya, dan sesungguhnya Allah membangkitkan siapapun yang ada di alam kubur. Jadi intinya kiamat itu pasti akan terjadi. Kapan dan waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia dengan satu hadis mengatakan kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat, di mana semua orang sudah tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi orang yang peduli kepada Allah, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama lain hari kiamat yang wajib ketahui anak-anak, yang pertama Yaumul Ba'ts. Yaumul Ba'ts yaitu adalah hari di mana manusia dibangkitkan di alam kubur. Setelah meninggal ribuan tahun, jutaan tahun di alam kubur dibangkitkan pada hari kiamat, disebut Yaumul Ba'ts. Yang kedua, Yaumul Mahsyar. Nama lain dari hari kiamat Yaumul Mahsyar adalah di mana hari manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Berbagai bentuk manusia wujudnya akan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nama lain hari kiamat yaitu Yaumul Mizan. Adalah hari di mana semua amal manusia ketika di dunia akan ditimbang amal kita. Apakah banyak perbuatan amal kebaikan, apakah banyak perbuatan amal keburukan, akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama lain dari hari kiamat dan selanjutnya yaitu Yaumul Hisab. Di mana Yaumul Hisab adalah hari di mana semua amal manusia ketika hidup di dunia akan dihisab, akan dihitung semua amal-amal kita pada masa nanti Yaumul Hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, nama lain dari hari kiamat Yaumul Jaza. Yaumul Jaza adalah di mana semua amal perbuatan manusia yang pernah dilakukan di dunia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah anak-anak yang disebut Yaumul Jaza.
yang wajib kita tahu, amal kita akan diminta pertanggungjawaban, mendapatkan balasan di dalam akhirat kelak. Anak-anak, macam-macam hari kiamat terbagi dua. Ada kiamat kubro, ada kiamat sugro. Yang kita bahas kiamat sugro. Kiamat sugro yaitu di mana kiamat yang terjadi hanya sebagian alam dunia saja. Contohnya seperti kematian manusia, kecelakaan, banjir bandang, gempa bumi, tsunami dan lain-lain. Itulah contoh kiamat sugro. Tanda-tanda kiamat sugro yang wajib kita ketahui, yang pertama, kejahatan semakin merajalela, banyak ulama yang meninggal dunia. Selanjutnya, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Yang keempat, fitnah sudah merabak kemana-mana. Yang kelima, banyak orang yang mengejar kesenangan dunia dengan cara yang tidak benar atau tidak halal. Yang keenam, munculnya para pendusta yang mengaku sebagai nabi. Selanjutnya, kiamat yang kedua yaitu kiamat kubro. Apa yang dimaksud kiamat kubro? Yaitu hancur seluruh alam semesta ini dengan seluruh isinya, dimulai dengan goncangan yang sangat dahsyat, memporak-porandakan seluruh alam semesta, di mana manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Hewan, tumbuhan, semua yang di langit, di laut, dan di darat semua hancur lebur seperti buih yang bertaburan. Itulah kiamat kubro yang akan terjadi kelak, anak-anak. Selanjutnya, tanda-tanda kiamat kubro apa saja, anak-anak, yang kita ketahui? Yang pertama, munculnya dabbah, hewan yang ajaib yang dapat berbicara. Yang kedua, munculnya Imam Mahdi. Yang ketiga, munculnya Dajjal. Yang keempat, turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi. Dan yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat memiliki hikmah yang wajib kita pelajari dan wajib kita laksanakan sebagai seorang manusia. Apa saja sih hikmah beriman kepada hari akhir? Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, menambah keyakinan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memotivasi diri supaya tidak menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Dan yang kelima, menyadarkan diri bahwa kehidupan di dunia hanya sementara. Jadi hikmah ini membuat kepada kita, pesan kepada kita adalah intinya bahwa hari kiamat pasti akan terjadi. Tingkatkan amal kita, amal kebaikan kita. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Supaya apa? Ketika kita meninggal nanti, walaupun terjadi kiamat kubro, kita dalam keadaan kebaikan dan meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, dan kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, bagaimana sikap kita untuk mencerminkan iman kepada hari kiamat? Sikap kita sebagai seorang muslim, yang pertama harus memiliki sikap selalu berhati-hati ketika bersikap dan berbicara. Yang kedua, tolong menolong dalam hal kebaikan, terutama membantu orang yang membutuhkan. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang keempat, memperbanyak amal saleh sebagai bekal di akhirat. Dan yang kelima, mengingatkan teman yang berbuat salah. Jadi, sifat kita atau sikap kita yang wajib kita laksanakan yaitu berhati-hati dalam bersikap, tolong menolonglah sesama teman, meninggalkan perbuatan yang dibenci oleh Allah, yaitu perbuatan dosa, memperbanyak amal saleh, dan mengingatkan teman apabila dia melaksanakan perintah atau yang berbuat salah, supaya dia kembali kepada jalan Allah, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sekian anak-anak, pada kesempatan yang bahagia ini, pelajaran kali ini mudah-mudahan beriman kepada hari kiamat meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pelajaran ini cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.